Sektor Elefantin yang diberkati Tuhan, Shalom. Shalom. Warta Jemaat Minggu 19 April 2020. Pertama, sesuai dengan keadaan darurat yang diberlakukan, maka pelayanan gereja juga disesuaikan dengan pesan Gembala MPA Sinode GPM. Karena itu dimintakan kepada seluruh warga jemaat GPM Rehoboth untuk mentaati pesan dimaksud dengan tetap beribadah di rumah masing-masing. Kedua, Majelis Jemaat GPM Rehoboth bersama seluruh pelayan di jemaat menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari, pribadi maupun keluarga yang telah turut menopang tugas-tugas pelayanan dengan memberikan berbagai bantuan baik moral maupun material. Kasih Kristus selalu menyertai dan memberkati Bapak Ibu, Saudara-saudari. Ketiga, Majelis Jemaat menyampaikan selamat berbahagia bagi setiap keluarga yang memperoleh kemurahan Tuhan, baik untuk hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan berbagai sukacita lainnya. Doa dan harapan kami kiranya Tuhan menyertai selalu. Keempat, diberitahukan bahwa ibadah hari Minggu tanggal 19 April 2020 berlangsung di rumah-rumah jemaat dan dipandu dari 18 titik pelayanan dengan penjadwalan waktu sebagai berikut. Jam 07.00 WIB di Gereja Bethlehem, Sektor Nazaret dan Sektor Petra Galilea. Jam 08.00 WIB di Gereja Rehoboth, Sektor El Shaddai dan Sektor Elim. Jam 09.00 WIB di Gereja Kasih Setia, Sektor Menara Kasih, Sektor Betabara dan Sektor Elefantin. Jam 18.00 WIB di Gereja Kalvari, Sektor Via Dolorosa dan Sektor Karmel. Dan jam 19.00 WIB di Gereja Sion, Gereja Kristi, Sektor Immanuel, Sektor Horeb dan Sektor Tiberias. Kelima, ibadah Minggu tanggal 26 April 2020, pengaturan waktu sebagai berikut. Jam 07.00 WIB di Gereja Kalvari, Sektor Via Dolorosa dan Sektor Karmel. Jam 08.00 WIB di Gereja Sion, Sektor Immanuel dan Sektor Horeb. Jam 09.00 WIB di Gereja Rehoboth, Gereja Kristi, Sektor Petra Galilea dan Sektor Elim. Jam 18.00 WIB di Gereja Kasih Setia, Sektor Nazaret, Sektor El Shaddai dan Sektor Tiberias. Dan jam 19.00 WIB di Gereja Bethlehem, Sektor Menara Kasih, Sektor Betabara dan Sektor Elefantin. Keenam, diberitahukan bagi Bapak Ibu Majelis Jemaat pada 18 titik pelayanan agar tidak membunyikan lagu baik sebelum maupun sesudah ibadah karena sangat mengganggu titik lain yang sedang beribadah. Ketujuh, setelah dilakukan verifikasi oleh seksi dan untuk penerima diagonal, maka pembagiannya diatur per sektor sesuai jadwal yang akan kami turunkan ke sektor dan unit beserta nama penerima. Demikian untuk menjadi maklum. Laporan keuangan jemaat dari tanggal 10 April sampai dengan 17 April 2020 akan kami sampaikan lewat WhatsApp koordinator sektor masing-masing. Ibadah jam 9 di gereja di Sektor Elefantin akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Cak Titalei. Nyanyian persiapan PKJ 35 ayatnya yang pertama. Demikian warta jemaat dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ambon 19 April 2020
Pimpinan Harian Majelis Jemaat, Ketua Pendeta H. Tenu STH, Sekretaris Penatua SM Leimera. Jemaat yang berdiri, kita menyanyi dari PKJ 35 ayat yang pertama, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 jiwaku menyembahmu, hatiku mengagungkanmu, suci Kau Tuhan. Suci, 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 Jemaat, mari kita habiskan ibadah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, serta menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Damai sejahtera Allah menyertai keluarga kita. Para pelayan dan jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita mengkidungkan pelengkap kidung jemaat nomor 14. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tutur kata jamu, kasih setiamu Tuhan, ku tutur kata jamu, kasih setiamu untukku. Ku nyanyikan kasih setiamu Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Para pelayan dan jemaat Tuhan, marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Ya Yesus, Juru Selamat kami, dari tengah-tengah rumah tangga kami, mata kami terarah padamu, hati dan pikiran kami berharap pada kuasa kebangkitan-Mu. Dalam masa ini, ajarkanlah kami memahami bahwa rumah kami bukan hanya menjadi tempat berlindung dan berdiam, tapi juga menjadi rumah damai sejahtera dan kehidupan yang penuh kasih sayang dengan sesama. Kami mohon padamu Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Kita melakukan pelengkap kidung jemaat nomor 37 pada ayat yang kedua. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda.
jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, utama lihat di tangan-Mu. Bantulah aku sesudah-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jemaat Alfantin yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi hari Dominggu di hari Tuhan ini kita akan membaca berita firman Tuhan. Berita firman Tuhan ini akan terambil dari Matius 28 ayatnya yang 11 hingga ayatnya yang ke-15. Mendahulunya marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita baca. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan baik-Mu pada kami, sehingga pada kesempatan ini kami umat-Mu yang berada di jemaat Alfantin ini bersama-sama berkumpul dan juga ada dalam rumah tangga kami masing-masing untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya melalui kekuatan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami dapat memperoleh petunjuk untuk menjalani hari hidup kami, kemana kami melangkah. Kiranya firman yang akan kami baca di kesempatan ini oleh anak kami tercinta ini, dan refleksi firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang telah diurapi ini dapat menerangi hidup kami, membimbing hidup kami untuk menjadi pelaku yang baik dalam Kristus firman yang hidup. Kami memohon tuntunan. Amin. Injil Matius pasal ke-28 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Di bawah perikop dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada saudara-saudara itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah firman Tuhan. Pelayan dan jemaat Tuhan di sektor Alfantin yang Tuhan Yesus berkati. Kita berjumpa lagi dalam persekutuan yang penuh kasih di saat ini. Shalom. Shalom. Saya berharap kiranya Bapak, Ibu, dan anak-anak ada dalam damai sejahtera Kristus di tengah pergumulan beriman yang sementara kita alami pada saat ini. Kini kita semua masih ada dalam suasana sukacita Paskah, dan karena itu mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan seperti yang disaksikan oleh penginjil Matius dalam Matius pasal 28 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, salah satu pokok iman yang kita pegang dan kita yakini sepanjang hidup kita adalah kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati.
yang merupakan suatu kebenaran sejati. Dan oleh karena keyakinan yang kita pegang itu, maka selaku orang Kristen, kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam dan melalui kehidupan, kematian dan kebangkitannya, kita memperoleh pengampunan dosa dan keselamatan. Kalau kita memahami perikop Matius 28 ayat 11 sampai 15, maka kisah dusta mahkamah agama mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kebenaran berhadap-hadapan dengan dusta atau kebohongan. Perikop kita menggambarkan bahwa dusta para serdadu dan mahkamah agama Yahudi begitu kuat direkayasa untuk mempengaruhi orang-orang Yahudi supaya mereka percaya bahwa kebangkitan Yesus tidak benar-benar terjadi karena mayat Yesus dicuri oleh para muridnya pada waktu malam. Penginjil Matius juga menggambarkan bahwa dusta serdadu dan para tua-tua Yahudi adalah penyangkalan terhadap kebenaran kebangkitan Yesus. Tindakan para pendusta ini menyadarkan kita bahwa dusta adalah kejahatan terhadap orang lain untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan dan keuntungan uang. Bahkan dusta adalah cara memutarbalikan fakta yang sebenarnya. Dan karena itu, dusta selalu dilakukan mengikuti emosi keyakinan diri sendiri dan opini yang tidak berdasar dan apa yang paling rawan di dalam kehidupan orang banyak. Cerita tentang dusta mahkamah agama membuat kita merasakan bagaimana dusta diberitakan, disampaikan secara terus-menerus kepada orang banyak untuk mempengaruhi kehidupan mereka. Karena itu saudara-saudara, terhadap dusta mahkamah agama ini kita bertanya, di manakah kebenaran tentang kebangkitan Yesus? Ternyata dalam perikop kita digambarkan bahwa kebenaran itu membisu. Oleh karena para murid berada dalam ketakutan yang luar biasa dan mereka tidak berani untuk memberitakan tentang kebangkitan Kristus sebagai kebenaran sejati. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di situ penting bagi kita untuk merenungkan tentang kebenaran dan dusta yang berhadapan-hadapan satu dengan yang lain. Pertanyaan yang menantang iman kita selaku orang percaya, di manakah sebenarnya posisi iman kita sekarang ini? Apakah posisi iman kita sementara berada dalam lingkaran dusta atau di dalam lingkaran kebenaran?
Saya percaya bahwa dalam segala kekurangan dan kelemahan-kelemahan kita, maka posisi iman kita selaku orang-orang yang percaya kepada Kristus sementara bergerak dan bertumbuh di dalam kebenaran, yaitu iman yang menerima kebangkitan Kristus sebagai sebuah kebenaran yang sejati. Itu berarti kita telah keluar dari dusta. Dengan begitu, kita ingin menjadikan kebenaran sebagai cara beriman kita untuk melawan dusta atau kebohongan yang merusak kehidupan orang percaya maupun kehidupan orang-orang yang lain. Lebih jauh perikop kita memperhadapkan 3 hal yang sangat penting tentang kebenaran sebagai buah dari iman. 3 hal yang penting itu adalah: pertama, pengetahuan; yang kedua, pengakuan dan penghayatan; dan yang ketiga, yaitu tindakan atau aksi. Yang pertama, dalam kebenaran Paskah, para serdadu atau penjaga kubur, para imam dan tua-tua, para murid, mereka tahu persis bahwa Kristus telah bangkit. Yang kedua, Matius dengan sengaja mengungkapkan bahwa walaupun mereka sudah tahu bahwa Yesus benar-benar bangkit, tetapi mereka menyembunyikan hal itu di dalam hati dan pikiran mereka. Jadi secara diam-diam, penginjil Matius hendak menegaskan bahwa secara diam-diam, betapapun adanya penyangkalan terhadap kebangkitan Kristus, tetapi dalam hati dan di dalam pikiran, baik pemuka agama Yahudi, baik serdadu-serdadu tua-tua, mereka tidak dapat menyangkal bahwa benar-benar Yesus bangkit. Dan pada hal yang ketiga, di tengah-tengah suasana Paskah, Matius memperlihatkan sesuatu yang bertolak belakang dengan iman Paskah, yaitu bahwa mereka memperhadapkan tentang kebohongan bahwa mayat Yesus dicuri oleh para muridnya pada waktu malam dan Yesus tidak bangkit. Para pelayan dan jemaat Tuhan di sektor Elefantin yang Tuhan Yesus kasihi, iman Paskah yang menghantar kita untuk memasuki kebenaran di dalam lingkungan kehidupan kita dari waktu ke waktu. Bahwa pertama-tama di dalam hidup kita mengetahui tentang kebenaran. Tetapi kita bertanya, sejauh mana pengetahuan kita itu diikuti dengan penghayatan yang benar dan kemudian disusul dengan tindakan atau aksi dari buah iman yang bertumbuh di dalam perjalanan hidup kita. Kita mestinya meyakini sungguh bahwa kebenaran yang diketahui dan dihayati bukan hanya sebatas untuk kehidupan diri kita sendiri. Kita tahu persis dan kita hayati dalam iman kita bahwa Kristus benar-benar bangkit. Tetapi pengetahuan
dan penghayatan seperti itu belumlah cukup. Karena apa gunanya, apa faedahnya, apa manfaatnya bila kita berimankan Kristus yang bangkit, bila kita tahu bahwa dia bangkit, kita percaya bahwa dia bangkit, kita hayati kebangkitannya. Padahal ternyata di dalam hidup kita tidak menunjukkan bahwa kebenaran tentang kebangkitan itu benar-benar menjadi tindakan kita yang relevan dalam berbagai tantangan dan kesulitan yang kita hadapi. Karena itu saudara-saudara, pengetahuan dan penghayatan tentang kebenaran kebangkitan Kristus mestinya menggugah kebenaran iman kita yang sejati untuk kemudian berkarya supaya orang tahu dan juga orang menghayati serta orang menerima Kristus yang bangkit selaku Tuhan dan Juru Selamat. Sebab sesungguhnya kebenaran tentang kebangkitan Kristus itulah merupakan harta terindah bagi setiap orang percaya. Sebab dalam iman Paskah kita beroleh kasih karunia dalam segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam iman Paskah, saya mengajak kita semua untuk menghadapi kenyataan pergumulan bangsa, kenyataan pergumulan gereja, dan juga kenyataan pergumulan setiap manusia yang ada di muka bumi sekarang ini menghadapi virus corona. Dengan cara hidup kita yang berpegang teguh kepada kebenaran di dalam Kristus yang bangkit. Jika kita ketahui dan kita hayati bahwa kita sebagai orang-orang yang lemah dan tidak berdaya membutuhkan Kristus dalam doa dan ibadah-ibadah kita, maka lakukanlah semuanya itu, karena dengannya Kristus melakukan damai sejahtera bagi kita semua. Sebaliknya, jika kita tidak melakukannya di dalam tindakan nyata, maka kita berdusta di hadapan Kristus, Sang Kebangkitan itu. Kita mestinya meyakini sungguh bahwa kebenaran yang mengetahui, meyakini dan menghayati serta bertindak sebagai buah dari iman Paskah selalu berdampak baik bagi keselamatan hidup bersama kita, sukacita kita, dan damai sejahtera serta kebahagiaan kita di masa kini dan di masa depan. Kita semua mengetahui dan meyakini serta menghayati bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang telah diikat oleh Kristus dalam pernikahan yang kudus adalah orang-orang yang saling mencintai, orang-orang yang saling setia, orang-orang yang penuh kemesraan dan saling menopang satu dengan yang lain dengan sepenuh hati di dalam berbagai hal. Mereka adalah suami dan istri yang memegang teguh kebenaran sebagai buah dari iman Paskah di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Sebaliknya, jika mereka saling mengkhianati pasangannya, berbuat tindakan kekerasan di dalam hidup mereka seorang dengan yang lain, tidak menafkahi kehidupan mereka dalam takut akan Tuhan dan membiarkan pasangannya sendiri mencari nafkah, maka dalam rumah tangga itu terdapat si pendusta yang rela melakukan kejahatan dan kebohongan bagi rumah tangganya sendiri. Demikian juga dengan anak-anak yang mengetahui dan menghayati bahwa belajar dengan rajin
tidak menipu orang tua dan menipu orang yang lain, tidak terlibat dalam pergaulan bebas yang menghancurkan masa depan, dan juga tidak menghabiskan waktu berjam-jam dengan game online sebagai ekspresi dalam menghayati kehidupan sebagai anak-anak kebenaran. Maka lakukanlah semuanya itu dalam takut akan Tuhan. Sebab menjadi anak-anak kebenaran itu adalah jalan kepada suatu kehidupan yang berdamai sejahtera, penuh keselamatan kini dan di masa yang akan datang. Sebaliknya, jika mereka tidak melakukannya, maka anak-anak seperti itu mereka mendustai kebenaran Kristus dan mereka akan menghancurkan masa depan mereka sendiri. Demikian pun selaku umat Tuhan, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan yang bangkit untuk berkarya, meneruskan kebenaran Allah di dalam seluruh tugas dan tanggung jawab, peran dan fungsi kita, baik di tengah keluarga, dalam gereja, maupun di tengah masyarakat bangsa ini, sebagai anak-anak kebenaran yang mestinya melakukan kehendak Bapanya yang di sorga. Bila kita tidak menjadi perpanjangan Kristus sebagai sumber kebenaran Tuhan yang bangkit, maka pasca atau kebangkitan Kristus kita sia-siakan dan kita bertindak seperti tua-tua pemuka-pemuka agama Yahudi dan serdadu yang melakukan dusta, kejahatan dan pembohongan dalam suasana kebangkitan Kristus. Saudara-saudaraku, para pelayan dan jemaat di sektor Elefantin yang Tuhan Yesus kasihi, kini dengan adanya virus corona membuat kita tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana mestinya. Memang orang yang memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan tetap sebagai pegawai-pegawai negeri sipil, sebagai pegawai-pegawai swasta ataupun wira swasta bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka dari rumah, dan pendapatan tetap mereka juga peroleh setiap saat tepat pada waktunya, atau mungkin terlambat tetapi pasti mereka memperolehnya. Tetapi bagi saudara-saudara kekasih kita yang memiliki pekerjaan serabutan, sebagai pekerja-pekerja keras, sebagai buruh, petani, nelayan, penarik ojek, becak, ya supir-supir angkot, ya orang-orang yang bekerja di pelabuhan dan lain sebagainya, mereka terpaksa tidak memperoleh penghasilan untuk kesejahteraan kehidupan keluarga dan rumah-rumah tangga mereka. Mungkin dalam suasana seperti itu, yang pertama adalah kesempatan bagi mereka untuk mencari peluang-peluang baru yang selama ini tidak digunakan sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk mensejahterakan keluarga. Tetapi juga bagi kita yang memiliki pendapatan tetap, kebenaran Paskah memanggil kita untuk hidup di dalam kebenaran, bukan hanya sebatas mengetahui dan menghayati, tetapi lebih jauh daripada itu adalah melakukan aksi atau tindakan yang bermanfaat, yang menjadikan kehidupan kita sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk memberikan kesejahteraan bagi sesama kita. Dan karena itu, bila di sekitar kita ada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, yang membutuhkan doa-doa kita,
yang membutuhkan sembako, yang membutuhkan masker dan lain-lain. Lakukanlah kebenaran Paskah itu dengan menolong mereka dalam kesulitan-kesulitan hidup mereka. Jadi dalam tuntutan kebenaran Paskah, kita dapat rela berbagi, maka kita ada di dalam kebenaran Paskah itu. Sehingga berhadapan dengan dusta yang melawan kebenaran, kita adalah orang-orang yang menjadi pion dari kabar sukacita Paskah yang menghidupkan dan memberikan pengharapan baru di tengah-tengah kelemahan, keputusasaan dan ketidakberdayaan serta ketakutan karena berbagai kesulitan hidup. Jemaat dan para pelayan yang Tuhan Yesus kasihi, bila kita merenungkan pengalaman hidup kita tentang kebenaran Paskah, maka kita sadar bahwa kita masih berada pada level mengetahui dan menghayati. Belum banyak dari kita yang ada pada level bertindak untuk membela kebenaran. Karena dalam suasana-suasana tertentu, karena kepanikan, karena kekhawatiran, kegelisahan, karena ketakutan, dan untuk menjaga kenyamanan kita, maka kita berdiam diri dan kita tidak menyuarakan kebenaran yang di atas ya dan tidak untuk kesalahan. Karena itu di dalam suasana Paskah melalui perikop ini, kita memperoleh pelajaran bahwa lawanlah dusta dan lakukanlah kebenaran sebagai orang-orang yang hidup di dalam kebenaran Paskah. Tuhan memberkati kita menjalani hidup ini kini dan ke masa depan di dalam damai sejahtera yang Ia sediakan bagi setiap orang yang mengetahui, menghayati, dan bertindak dalam kebenaran Paskah. Amin. Para pelayan dan jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari berdiri dan bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa atas langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam dari bawah, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang terus menang, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus, Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kami, yang rela menderita dan mati di salib menggantikan kami orang berdosa, supaya kami mengalami penebusan dan pengampunan dosa, yang bangkit dari antara orang mati dan memberikan harapan hidup baru yang berkemenangan, selamat dan hidup kekal bagi setiap orang yang mengetahui, yang menghayati dan melakukan kehendak Allah dalam Kristus dan Roh Kudus sepanjang hidupnya.
Kami bersyukur bahwa sebagai para pelayan dan jemaat Tuhan di sektor Elevante, baik yang beribadah di tempat ini maupun yang beribadah di dalam rumah keluarga-keluarga kami mengalami kemurahan Allah yang luar biasa, yaitu kami masih diberikan kesempatan hidup dan berkarya walaupun ada di tengah-tengah ancaman wabah virus corona yang sungguh-sungguh mematikan. Kami bisa beribadah kepada Tuhan di hari ini oleh kasih karunia. Hanya oleh kebaikan-Mu kami ada pada saat pagi hari ini dengan selamat. Karena itu kami harus bersukacita, bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Tuhan kami, Bapa dalam nama Yesus dan Roh Kudus. Dan di dalam sukacita iman, orang-orang percaya kepada kebangkitan Kristus, maka kami terpanggil untuk berdoa, menyerahkan keluarga-keluarga kami, pribadi-pribadi kami. Kiranya Tuhan tetap melindungi, Tuhan memelihara, dan Tuhan menyertai, Tuhan menyelamatkan kami dari rupa-rupa kesesakan, pencobaan, penderitaan, yang terutama adalah virus corona yang sementara mengancam kehidupan pemberian Tuhan. Selamatkanlah kami, orang-orang percaya kepadamu, dan selamatkanlah kiranya umat manusia ciptaan. Berkatilah kiranya orang-orang yang menderita karena wabah corona dalam proses perawatan untuk penyembuhan dan pemulihan mereka. Teguhkan iman dan pengharapan mereka. Berkatilah kiranya dokter dan para medis sebagai pejuang-pejuang kemanusiaan yang merawat pasien-pasien yang terdampak karena virus corona ini. Tuhan berkati mereka supaya mereka juga terhindar dari ancaman tertular virus corona sehingga mereka tetap sehat dan kuat untuk melayani sebagai perpanjangan tangan Tuhan mendatangkan kesembuhan. Tuhan memberkati para ilmuwan untuk menemukan antivirus ini sehingga dengannya dapat mengobati para pasien yang tertular virus corona supaya memperoleh kesembuhan. Kami berdoa kepada setiap umat Tuhan tapi juga anggota masyarakat supaya tetap menaati aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan seruan gembala oleh pemimpin-pemimpin gereja. Dengan cara seperti itu, maka kami memutus mata rantai penyebaran virus corona dan menjadi orang-orang yang memberitakan dan melakukan kebenaran Allah di dalam hidup kami. Kami mendoakan seluruh persekutuan berjemaat kami. Tuhan kiranya meneguhkan, Tuhan menguatkan para pelayan khusus, pendeta, penatua, diaken yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pelayanan di dalam jemaat ini bersama seluruh perangkat di sektor unit, wadah, organisasi, tim, dan panitia. Supaya jemaat Tuhan di Rehoboth bersama seluruh jemaat di Klasis GPM Pulau Ambon bersama dengan pimpinan Klasis, majelis pekerja Klasis, dan staf serta seluruh jemaat-jemaat Tuhan di kawasan Gereja Protestan Maluku, Klasis-Klasisnya dan MBA Sinode GPM bersama-sama melakukan hal-hal yang terbaik selaku gereja yang diutus untuk memberitakan dan melakukan kebenaran Paskah. Kami berdoa kepada setiap orang percaya yang bertumbuh di dalam pergumulan-pergumulan dunia yang ada di tengah-tengah kerawanan dengan berbagai kesusahannya, ketidakadilan, ketidakbenaran, dan berbagai penyakit-penyakit sosial yang mendera. Tuhan berkenan memberkati seluruh umat dan para pelayan supaya tetap ada di jalan Kristus, yaitu jalan kebenaran.
Walaupun untuk itu kami menghadapi banyak sekali kesulitan karena nama Tuhan, tapi kami percaya Tuhan berkenan menerima dan menyelamatkan kami di dalam seluruh penyerahan hidup yang total kepadamu. Kami berdoa menyerahkan keluarga besar Letransi, orang tua kekasih kami, sebagai ayah maupun ibu kepala rumah tangga terhadap anak-anak cucu. Tuhan tetap memberkati beliau bersama anak-anak cucu dalam kehidupan rumah tangga ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan, mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi kami semua. Di mana tempat ini Tuhan kuduskan bagi kebaktian-kebaktian umat. Berkat Tuhan mengiringi perjalanan kehidupan ibu kekasih bersama anak-anak cucu. Kami mohon berkat atas persembahan-persembahan kami. Tuhan kuduskan dan jadikan alat pelayanan kasih. Kami berdoa bagi semua orang yang sakit, yang lemah, yang tidak berdaya dalam persekutuan kami. Tuhan teguhkan iman dan pengharapan, dan Tuhan sembuhkan dan pulihkan mereka. Kami berdoa kepada seluruh ibu janda, bapak-bapak duda, anak yatim, anak piatu, yatim piatu, tapi juga orang-orang yang berkekurangan. Tuhan jadikan kami sebagai alat damai sejahtera untuk menolong mereka dalam kesesakan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami pertaruhkan pengharapan kami kepadamu hanya dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama. Para pelayan dan jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan melakukan pelengkap Kidung Jemaat 185 ayat 1. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita Para pelayan dan jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dengan senang hati kita akan terus bersaksi, mulai dari keluarga dan seterusnya di mana saja kita berada, dengan kekuatan dari berkat penyertaan Tuhan. Karena itu terimalah berkat penyertaan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Shalom. Shalom. Syukur, hormat dan sembah kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah, atas penyertaan-Mu sehingga ibadah yang kami lakukan di tengah-tengah sektor Elefantin ini boleh usai Tuhan. Hamba-Mu Bapak Pendeta Titale yang telah menyampaikan kabar sukacita bagi umat-Mu, rahmatilah hamba-Mu dengan hikmat dan kekuatan daripada firman Tuhan itu sendiri bagi kami Tuhan.
umat-Mu yang telah beribadah di tempat ini maupun yang beribadah di rumah-rumah. Tuhan berkati kebenaran firman itu bagi mereka supaya mereka tetap kuat dalam menghadapi persoalan virus corona yang mengancam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami sebagai pelayan-pelayan yang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab di pagi hari ini, baik majelis jemaat maupun pemain organ, singers, teknisi, kami semua yang mendukung acara ibadah di pagi ini, Tuhan berkati rahmati kami dengan hikmat-Mu, sehingga apa yang kami lakukan itu boleh berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Keluarga rekreasi yang telah menyediakan tempat ini untuk kami beribadah, sekaligus tempat ini sebagai majlis Tuhan yang kudus untuk kami beribadah. Berkatilah kehidupan keluarga ini, supaya keluarga ini pun akan menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah syukur kami yang kami bawa kepada Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Amin. Selamat pagi. Halo.